Pak Adrianus, yaitu soal premanisme. Ini juga jadi salah satu bottleneck dan juga apa ya belenggu gitu di dunia investasi, dunia ekonomi, bisnis di Indonesia karena kerap kali malah menghambat yang namanya usaha masyarakat untuk bisa membangun bisnisnya. Betul ya, karena memang juga, membangun atau membentuk sebuah organisasi masyarakat kayaknya di negara demokrasi ini adalah hak gitu ya, setiap orang boleh kok mendirikan gitu organisasi masyarakat, tapi yang seperti apa, dan kemudian juga pasti ada pakem-pakemnya, ada aturannya juga Yap. gitu ya, bukan digunakan menjadi sebuah alat untuk bisa menindas pihak yang lain Iya. gitu ya. Kita makanya akan ngobrol juga gitu ya bersama dengan kriminolog dari UI juga ada Pak Adrianus Meliala. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore Pak Adrianus. Sore Pak. Enak banget kayaknya lagi nyantai di Selamat pinggir sore Mbak danau dan Mas. UI ya. Iya nih Sore. ya. Selamat sore Pak Adrianus. Ini sepertinya sangat santai di pinggir danau UI. Gimana cuaca di sana Pak? Cerah ya kelihatannya ya. Hanya background aja ini. Hanya Oh ya background iya, aja. benar. Kirain saya memang sengaja gitu ya dicari spot yang paling oke gitu ya. Karena ini biasanya menjadi salah satu spot anak-anak UI wisuda, photoshootnya di wisuda, sini. benar. Itu ada gitu. balairung soalnya di belakang ya. Tapi kita nggak bahas soal wisuda-wisudaan, Pak Adrianus. Kita mau bahas sosok di balik premanisme yang saat ini berkedok ormas gitu. Kita bisa sebut begitu karena kerap kali ketika kita temukan ada yang namanya premanisme di masyarakat, ini ada nama-nama ormas di belakangnya gitu. Tapi kita pengen tahu sejarahnya deh. Kalau boleh Pak Adrianus flashback mungkin atau kasih tahu ke kita soal bagaimana sebenarnya atau sejak kapan premanisme berkedok ormas ini muncul di Indonesia? Sebetulnya pada tahun 2000-an itu saya melakukan penelitian bersama dengan indikasi seperti itu bahwa ormas terlibat dalam kegiatan premanisme, namun belum marak ya. Barulah pada tahun 2025 ini eskalasinya luar biasa. Okay. Jadi pada tahun 2000 sebelumnya itu premanisme lebih dilakukan oleh orang per orang atau kelompok-kelompok kecil yang tidak bisa dikatakan sebagai ormas gitu. Nah, siapakah mereka? Nah, dalam hal ini maka penyebutan tentang premanisme itu lalu kemudian berkelindan ya, dekat-dekat lah gitu ya, dengan mereka yang melakukan pemerasan, melakukan pemalakan, melakukan penjamretan. Dengan kata lain, kalau kita dekati dengan konteks penegakan hukum, maka sebetulnya premanisme pada zaman-zaman dulu itu ya, itu lebih kepada kejahatan jalanan ya. Jadi palak, begal itu semua dianggap sebagai preman. Kalau kita lihat pada awalnya lagi, maka istilah preman itu kan sebetulnya berada pada yang ada sebetulnya. Dengan kata lain ada masyarakat yang sepenuhnya taat pada regulasi, pada ketentuan, pada aturan, pada norma dan nilai. Namun kemudian ada juga masyarakat yang tidak mau ikut itu, ya tidak mau ikut pada ketentuan, pada regulasi. Mereka adalah orang yang kita sebut sebagai pelaku kejahatan. Tapi juga ada orang-orang yang dari kelompok orang yang sebetulnya patuh hukum, dengan kata lain mereka yang hidup di upper ground ya, di dunia atas itu. Tapi lalu kemudian pada beberapa hal lalu pindah ke bawah. Ya, sebagai misalnya ketika ketika kita ikut antrian, wah lama nih kalau ikut antrian, bisa nggak ya kalau kita pakai orang dalam? Nah, begitu sudah pakai orang dalam itu sebetulnya sudah pada dasarnya juga sudah cari preman tuh. Artinya kita kalau mencari underground, kalau misalnya kita kehabisan tiket untuk nonton konser, ada nggak ya orang dalam yang bisa carikan tiket gitu ya? Nah, maka orang-orang yang bisa mencarikan sesuatu melalui jalur yang kita tidak ketahui, bisa menyediakan kebutuhan lewat cara-cara yang tidak legal, ya. Itulah sebetulnya dunia preman tadi. Termasuk juga dengan cara menyediakan semacam pengamanan, jasa keamanan, padahal sebetulnya dia juga yang menciptakan ketidakamanan sebetulnya gitu ya. Nah, dengan kata lain, dunia preman ini sebetulnya sudah ada sejak lama, makanya kemudian lalu susah diberantas gitu ya. Lalu kemudian bernuansa berubah menjadi atau berkembang menjadi konteks kejahatan jalanan, dan sekarang itu dieskalasi oleh ormas sebagai sesuatu yang terorganisir. Makanya memang lalu menjadi
momok ya dan mengganggu investasi tadi kata Mbak dewasa ini. Jadi itulah kurang lebih pergerakannya. Demikian Mbak. Oke, dari praktiknya yang, akhirnya juga kita sebut dengan premanisme, apapun itu, label yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri, pasti tentunya juga mereka nggak memperkenalkan diri Hmm. sebagai, preman gitu, atau mungkin yang punya atau orang dalam gitu. Tapi ada pola-pola tertentu nggak yang berulang yang akhirnya kita juga jadi tahu bahwa ini sebetulnya adalah Bentuk praktik, premanisme. premanisme gitu? Pada dasarnya sih extortion ya. Pemerasan walaupun kemudian dibungkus dengan permintaan THR lalu kemudian saja untuk mempekerjakan orang lokal atau misalnya mendapatkan kontrak atau mendapatkan proyek tanpa lelang, sebetulnya ada unsur extortionnya gitu ya. Dan lalu yang bersangkutan merasa bisa mengadakan semacam pemerasan karena dia sudah merasa ya mengatakan bahwa dia sudah mengamankan. Padahal apakah betul dia mengamankan? Kita nggak tahu, gitu ya. Nah, jadi itulah preman yang sekarang berkembang, preman yang berbasis pada extortion. Sementara preman yang tadi saya katakan sebagai yang orang dalam, yang bersifat misalnya parkir atau yang minta jatah untuk sampah gitu ya. Itu seringkali kemudian bukan lagi dianggap sebagai preman, dianggap sebagai sampah masyarakat atau penyakit masyarakat ya, atau bahkan ketika dia maksa maka dia disebut sebagai pelaku kejahatan jalanan. Sementara mereka yang tadi extortion ini kemudian lalu disebut sebagai preman. Dan menariknya lagi adalah bahwa selain daripada sekarang ini banyak digerakkan atau banyak dilakukan oleh kelompok ormas, terutama ormas yang berafiliasi pada partai politik ya, maka sebetulnya juga penyebutan preman ini dengan nuansa extortion itu juga tidak lagi identik dengan orang bawah, tidak lagi identik dengan orang jalanan. Maka sebetulnya dengan kata lain level-level lain dari masyarakat. Saat dia melakukan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan dan utamanya adalah memakai motif extortion, maka sebetulnya juga pada dasarnya melakukan premanisme juga sebetulnya. Politisi yang melakukan berbagai macam cara, mulai dari money politics, mulai dari character assassination, hingga kemudian lalu membeli suara. Demikian juga para eksekutif, demikian juga para pengusaha. Pada dasarnya sekarang ini semua kalangan, ya bukan kalian semua ya, tapi banyak kalangan sebetulnya sudah tergiur ya dengan cara-cara preman yang anti hukum itu untuk mencapai tujuannya. Jadi ketika sekarang ini kita fokus pada preman oleh ormas, jangan lupa pada big picture-nya yang pada dasarnya adalah merupakan wajah kita sebagai masyarakat. Demikian. Oke, ketika praktik, premanisme ini, dianggap wajar atau mungkin juga, akhirnya menjamur gitu ya di berbagai lapisan, masyarakat, ini tuh ciri apa? Apakah sebetulnya juga Indonesia, secara ekonomi akhirnya, tidak sedang baik-baik saja gitu, atau mungkin juga ada sistem yang lost gitu sebetulnya, Pak? Di dunia itu ada underworld-nya ya. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan regulasi, yang melanggar aturan, melanggar ketentuan. Karena tadi ada saja orang yang mencoba untuk hidup dari situ ya, nyuri listrik, nyolong pajak, lalu kemudian mengganti nama untuk supaya bisa mendapatkan kredit, macam-macam kan. Nah pada dasarnya itulah dunia underworld yang ketika kemudian ada orang-orang yang mendedikasikan diri atau menspesialisasikan diri untuk menyediakan kebutuhan itu, maka sebetulnya dia sudah dapat dikatakan sebagai preman ya. Nah tapi ketika bicara mengenai konteks Indonesia, maka yang tadi saya katakan premannya lebih bernuansa extortion ya, yang merasa bahwa dia sudah berjasa padahal dia sudah tidak berjasa apa-apa, yang sudah maksa-maksa padahal dia tidak berjasa apa-apa untuk mendapatkan uang, lebih ke situ sebetulnya. Nah namun kemudian kita juga harus hati-hati bahwa preman model ini itu pada dasarnya adalah rangkaian terbawah dari kemungkinan dia naik kelas menjadi organisasi kejahatan yang lebih kejam. Jadi kalau bicara mengenai misalnya organisasi kejahatan seperti mafia ya dengan beberapa variannya. Jadi di Italia itu ada beberapa kota yang kemudian lalu masing-masing mafia itu punya ciri-ciri itu. Ada mafia Sisilia, ada mafia Camorra gitu ya, yang pada dasarnya sama tadi menawarkan jasa protection kepada bisnis-bisnis di kota-kota masing-masing, yang sebetulnya pengamanan itu adalah mereka sendiri yang membuat tidak aman, sehingga lalu menciptakan rasa pada para pelaku usaha
dan kemudian lalu uang yang mereka kumpulkan dari jasa-jasa pengamanan itu, mereka lalu kemudian investasi ulang dalam bentuk kegiatan yang legitimate, ya, jadi mereka sendiri buka usaha, maka lalu kemudian makin repot lagi bisnis-bisnis yang legal itu, karena mereka harus berkompetisi dengan bisnis yang dikelola oleh organisasi kejahatan seperti mafia, yang berani berbuat hal-hal di mana orang-orang yang patuh hukum tidak berani melakukannya, gitu ya. Jadi sebagai contoh ketika sama-sama mau bidding ya untuk misalnya proyek tertentu, maka perusahaan dari mafia lalu kemudian berani menyuap, berani markup, berani untuk misalnya melakukan bribery, macam-macam gitu ya. Nah, itu artinya sudah naik kelas tuh. Itulah yang sebenarnya kita khawatirkan melalui situasi di mana premanisme itu sudah banyak dilakukan oleh ormas-ormas ini, karena mereka punya legalitas, punya massa, punya jejaring juga ya, dan punya patronase politik ya. Makanya kemudian bagi kami para kriminolog ya susah untuk kemudian melihat ini sebagai hal yang biasa. Demikian. Pak Adrianus, saya pengen Pak Adrianus melengkapi kalimat ini supaya ya lebih eksplisit gitu ya. Kenapa sampai kita tuh sulit sekali lepas dari belenggu yang namanya ormas ini gitu. Indonesia akan sulit lepas dari bayang-bayang premanisme kalau masih apa, Pak Adrianus? Jadi saya kira memang dalam hal ini ormas ke bawah-bawah ya. Jadi kita punya, kalau kata Mendagri itu punya 6.000-an ormas gitu. Apakah lalu semuanya terlibat premanisme? Kan enggak. Yang umumnya sering terafiliasi adalah ormas pemuda yang khususnya punya afiliasi partai politik. Itu lebih situ kok. Dan kemudian ditandai dengan pendekatan-pendekatan ala militer. Sebetulnya itu yang paling banyak bermasalah. Sementara ormas yang misalnya berbau primordial, ormas berbau keagamaan, baik-baik semua tuh gitu ya. Karena dalam ini ormas sendiri sebetulnya punya dua tugas ya. Pertama adalah melakukan artikulasi politik. Ya, jadi ketika kita punya kepentingan, ketika kita punya suara, maka melalui ormas diusahakan untuk diartikulasikan lebih baik ya, lebih bagus, sehingga kemudian lebih didengar oleh pemerintah. Karena tadi dia adalah representasi masyarakat gitu ya. Dan yang kedua adalah semacam kaderisasi politik sebetulnya. Jadi para anak muda itu ketika belum bisa masuk parpol, dan lalu kemudian masih terlalu muda untuk menjadi caleg atau calon eksekutif, berlatih di ormas. Ini. Nah, masalahnya kan begini. Pertama kan sebagai artikulasi politik. Sekarang ini dunia kampus, dunia usaha, dunia LSM itu jauh lebih artikulatif dalam rangka menyuarakan hal-hal yang perasaan atau kepentingannya daripada ormas. Yang kedua adalah soal kaderisasi. Kita bisa lihat di partai politik mana yang mengambil calon legislatifnya, calon eksekutifnya dari ormas. Malah yang diambil adalah dari pengusaha, dari pensiunan pejabat, dari pensiunan jenderal gitu ya, dari anak pejabat juga gitu ya, sebagai sumber-sumber kaderisasi. Maka lalu kemudian ormas seperti kehilangan going nowhere lah gitu ya. Apa yang saya perbuat? Nah, maka lalu kemudian apalagi ketika disertai dengan rekrutmen yang sembarangan ya, artinya tidak ada sama sekali requirements untuk menjadi anggota ormas, maka ya alhasil kemudian lalu SDM-nya itu lebih banyak yang yang low class. Nah, low class itu kan sebetulnya di luar dia adalah nobody kan, dia tidak punya daya tawar apa-apa, dia tidak punya kompetensi apa-apa. Nah, begitu berkumpul maka dia menjadi somebody itu, dia menjadi gagah karena tadi berkumpul bersama-sama dan memakai atribut macam-macam lah gitu ya. Maka lalu kemudian disalurkan, ya. Apalagi ketika kita kumpul kan, masa kumpul berjam-jam lalu kemudian nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada pisang goreng, kan mesti ada tuh gitu ya. Padahal pendanaan pemerintah dari pemerintah untuk ormas ya sedikit sekali, maka lalu kemudian terpaksa mereka mencari dana. Sebetulnya lebih ke sirkulasi ekonomi sebetulnya yang kemudian lalu membuat mereka tertarik untuk masuk ke dalam dunia premanisme ini. Demikian. Pak Adrianus, kalau premanisme ini katakanlah ormas ini ada yang identik begitu ya, atau stigmanya di publik tuh kerap dengan premanisme seperti yang dijabarkan tadi ciri-cirinya dengan Pak Adrianus gitu. Kenapa ini tidak bisa ditindak saja langsung gitu? Apakah memang karena itu diatasnamakan oknum atau memang kesulitan yang ditemui ketika ormas ini justru terus-terusan berperilaku seperti ini gitu? Ya, jadi kalau tadi saya katakan bahwa sebetulnya sejak tahun 2000 bahkan sebelumnya sudah mulai ada isu-isu preman ini, sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah
atau negara lah pada umumnya itu hanya melalui penegakan hukum saja. Dengan kata lain melihat aspek tidak pidana dari perbuatan mereka. Makanya misalnya yang dilihat adalah pemerasan. Nah, kalau pemerasan kan berarti mesti ada orang yang melapor, gitu kan? Kalau misalnya kita bicara mengenai ancaman, maka siapa yang menjadi korban ancaman? Jadi sesuai dengan pendekatan unsur dalam pidana. Padahal juga kita tahu bahwa ternyata soal premanisme itu jauh daripada sekedar masalah hukum. Tapi oke lah, itu sudah terjadi. Dengan kata lain, walaupun kita hanya memakai pendekatan hukum, maka itu sudah cukup untuk membuat preman-preman itu lalu kemudian tiarap dan berhenti. Ya, pendekatan hukum yang terberat itu kan pada waktu kita kenal yang namanya kasus Petrus dulu tahun 80-an, ya kan? Di mana kemudian kita temui karung-karung berisi mayat-mayat lah. Nah, kita sudah meninggalkan fase itu, kita memakai pendekatan hukum yang oke lah bisa membuat mereka tiarap ya, dan kemudian lalu untuk sementara tidak bergerak, tapi tidak bisa menghilangkan fenomenanya. Nah, yang sekarang ini lebih kacau, Mbak. Kenapa? Karena betapapun penegakan hukum tidak bisa menyelesaikan masalah, itu pun tidak dilakukan. Dengan kata lain, betul kata beberapa pengamat, terjadi pembiaran luar biasa dari pihak-pihak yang harusnya melakukan penegakan hukum sekalipun tidak melakukannya. Makanya kemudian lalu kelihatan sekali marak ya, apalagi pada waktu menjelang Lebaran tuh, di mana-mana orang mengeluh ormas-ormas minta THR, ya, minta jatah, minta pekerjakan, minta proyek, ya, nyegat truk, macam-macam gitu, dan dibiarin. Ini menarik ini, ya. Padahal para penegak hukum kita sebut selalu misalnya kepolisian, ya, itu tidak lagi bisa berkilah apapun dewasa. Kurang prasarana, mereka sudah amat cukup dari segi anggaran. Nah, maka ketika mereka kemudian melihat pembiaran, nah ini menarik, kenapa kok dibiarkan, kan gitu. Demikian. Baik, berarti memang juga perlu adanya pemberantasan atau mungkin juga tindak hukum lah ya yang dilakukan juga dari berbagai level gitu, nggak hanya dari kalangan bawah aja, tapi juga mungkin bagi ormas yang let's say misalnya terafiliasi dengan orang-orang besar tertentu gitu, yang akhirnya juga merasa memiliki backing untuk bisa melakukan apa saja gitu. Pada akhirnya ya negara harus tegas gitu ya, karena kita percaya negara punya alat yang cukup besar gitu untuk bisa menindak yang namanya apapun itu labelnya ya, apakah ormas apa yang memang terbukti terkait dengan yang namanya premanisme begitu, yang sudah jelas efeknya buruk gitu di masyarakat. Pak Adrianus, mohon maaf kita nggak punya waktu banyak, tapi terima kasih banyak Pak sudah mau bergabung dengan Detik Sore. Kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, kali ini mungkin nextnya bukan premanisme lagi ya, topik tak berkesudahan itu ya. Betul, nanti tinggal pilih aja apakah Pak Adrianus yang mau ke sini atau kita yang ke Danau UI ya. Benar. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Bye-bye.